Latar belakang Perhimpunan Indonesia adalah perubahan nama dari Indisvereniging. Organisasi pergerakan nasional itu bukan hanya berdiri di Indonesia, melainkan juga di negara Belanda. Saat itu banyak mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda. Mendorong terbentuknya organisasi pergerakan nasional di negeri Belanda. Pada 1908 terbentuklah Perhimpunan Hindia Indisvereniging yang merupakan organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia di Belanda. Indisvereniging dipelopori oleh Noto Suroto dan Sultan Kasayana. Mulanya, Indisvereniging merupakan organisasi mahasiswa bersifat sosial budaya yang menaungi para pemuda Indonesia di negeri Belanda. Meski berawal dari sebuah perkumpulan sederhana, namun pendirian Indisvereniging ini memiliki arti penting, yaitu yang pertama, Indisvereniging membuka pintu keanggotaan bagi seluruh mahasiswa Indonesia di Belanda. Yang kedua, Indisvereniging bukanlah perkumpulan biasa, karena dalam pasal kedua Anggaran Dasar Indisvereniging disebutkan mengajukan kepentingan bersama dari Indiërs di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Belanda. Pendiri R.M. Noto Suroto, R. Panji Sostrokartono, R. Husein Djadjaningrat. Sepak terjang organisasi. Salah satu aksi yang paling dikenal dari agenda Perhimpunan Indonesia adalah manifesto politik yang dikeluarkan di tahun 1925. Kegiatan manifesto politik tersebut memiliki dampak yang cukup besar, hingga membuat pemerintah Belanda merasa terancam akan keberadaan organisasi Perhimpunan Indonesia. Sebab tidak ada yang menyangka sebelumnya bahwa organisasi yang mulanya didirikan dengan mengusung sifat sosial justru berubah menjadi organisasi pergerakan nasional. Bahkan Perhimpunan Indonesia juga turut aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional. Dari perubahan nama organisasi ini saja yang menggunakan istilah Indonesia, di dalamnya telah menunjukkan sifat radikal yang menurut agar tanah air Indonesia segera merdeka. Perubahan nama tidak hanya terjadi pada nama organisasi saja, akan tetapi juga pada majalah terbitan Perhimpunan Indonesia yang mulanya bernama Hindia Putra, kemudian berubah nama menjadi Indonesia Merdeka, dengan semboyan Indonesia Merdeka Sekarang. Sifat organisasi Perhimpunan Indonesia pun turut mengalami perubahan yang cukup drastis. Dari yang mulainya organisasi sosial berubah menjadi organisasi politik dan mengambil keputusan memegang prinsip non-koperasi. Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang diterbitkan pada majalah Hindia Putra. Pada deklarasi tersebut, Perhimpunan Indonesia menggunakan kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita dari Perhimpunan Indonesia untuk negara Indonesia sebagai negara baru yang merdeka. Kemudian pada tahun 1925, deklarasi tersebut berkembang dan menjadi manifesto politik. Sebab Perhimpunan Indonesia meyakini bahwa hanya kemerdekaanlah yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Manifesto politik ini sempat membuat pihak Belanda merasa terancam, sebab tidak ada pihak yang menyangka bahwa organisasi Perhimpunan Indonesia yang mulanya adalah organisasi sosial berubah menjadi organisasi pergerakan nasional. Perkembangan teknologi media cetak serta jurnalisme memiliki peran penting dalam menyebarkan manifesto politik. Ide tersebut tentang persatuan nasionalisme yang digagas oleh Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda saja, akan tetapi juga beredar di Indonesia. Sebagai dampaknya, ide tersebut mempengaruhi organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Pejuang kemerdekaan di Indonesia pun menjadi sadar bahwa mereka adalah bangsa yang satu meskipun berbeda suku bangsa serta agama. Kesadaran inilah yang akhirnya memunculkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Proses organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri bernama Indisvereniging. Kemudian, pada 1922 ketika nasionalisme Indonesia berkembang, Indisvereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang kerap disebut dengan PI.
Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas, yang merupakan Mahatma Gandhi, di India tentang perkembangan sipil tanpa kekerasan. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pelajaran yang bisa kita ambil harus ikut serta dalam segala bidang di Indonesia demi menjaga kemerdekaan. Sama seperti kelompok Perhimpunan Indonesia yang saat itu mementingkan pendidikan dan menghindari kekerasan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia saat itu.